Ustaz, apa hukumnya wanita yang mencintai suami orang? Hidup ini ada yang kita bisa memilih dan ada yang kita tidak bisa memilih. Betul? Saya mau berceramah menghadap ke kanan atau menghadap ke kiri. Apakah itu bisa memilih? Bisa. Saya mau menghadap ke kanan, saya hadap kanan. Saya mau menghadap ke kiri, saya hadap ke kiri. Itu bisa memilih. Saya mau ceramah berdiri atau ceramah duduk. Apakah bisa memilih? Bisa. Saya mau berdiri, saya mau duduk, terserah saya. Tapi ada yang tidak bisa memilih. Apa itu? Cinta. Cinta tak bisa. Maka ketika engkau cinta kepada orang, tak bisa dipaksa. Bisa tak? Kau harus cinta. Makanya Kais tak bisa meninggalkan Laila. Karena hatinya sudah tertawan. Sampai akhirnya Kais itu gila. Dan Kais adalah orang yang sembuh di tepi Ka'bah. Ayahnya berdoa di tepi Ka'bah. Dan ketika Kais sudah sehat, maka ditanya oleh orang, Kais, ya, ad-dunya turidu, al-laila turidu, amid dunya wa ma fi tawayaha. Kais, kau suka dunia beserta isinya atau Laila? Nama perempuan itu Laila. Kau lebih suka dunia beserta isinya atau Laila? Apa jawab Qais? Laghubaru ni'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwa. Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cinta daripada dunia beserta isi. Ternyata kalau sudah cinta merasuk, jangankan Laila, jangankan sendalnya, debu menempel di sendalnya lebih ku cinta beserta lebih daripada isinya. Oh, jangan sampai kita diuji dengan cinta, apalagi mencintai bini orang. Lalu apa yang bisa saya lakukan Pak Ustaz? Saya sudah terjebak ini. Apa yang bisa kita lakukan? Maka buanglah semua yang terkait dengan dia. Buang nomor HP-nya. Delete dari FB, unfriend. Jangan lewat di depan rumahnya. Buang semuanya. Setelah itu berdoalah kepada Allah supaya Allah membuat terlupa. Lupa. Ya Allah, lumpuhkanlah otakku agar aku tidak lagi mengingat dia. Mudah-mudahan Allah membuat kita lupa semua dari mantan-mantan, insya Allah. Banyak yang ngaku. Ustaz, ada hadis yang berbunyi surga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Apakah masih ada surga di bawah tapak kaki ibu yang sudah murtad dan pindah agama? La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dia melakukan 3. Yang pertama, an-nafsu bin nafsi, pembunuh. Dalam Islam siapa yang membunuh maka dia dihukum pancung, mati. Inilah ibu-ibu, orang dihukum pancung ibu ketawa. Sadis kau. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang berzina, hukumannya ditanam di dalam tanah, dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Bahwa ibu ini murtad, hukumannya hukuman mati dalam hukum Islam. Ya, apakah boleh anak melawan orang tua? Tidak. Saya jelaskan dua-duanya. Hukum orang yang murtad dalam Islam hukuman mati. Ya, apakah boleh anak durhaka pada orang tua? Tetap tidak. Dalilnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Kalau ibu bapakmu yang tidak seagama denganmu, lalu kemudian dia memaksamu untuk ikut agamanya, fala tuti'huma, kau tak boleh ikut. Tapi kau melawan, tetap tak boleh. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap bergaul dengan baik, doakan dia, ajak dia, belikan dia buku-buku tentang Islam, kirimkan ke HP-nya, WhatsApp-nya, ceramah-ceramah Ustaz. Jangan ceramah Ustaz Somad.
Ceramah Ustaz Somad kasar, keras, dia sakit hati. Kafir. Ceramah Ustaz yang lembut, Ustaz AAG. Mari jaga agama akidah kita, jaga hati kita, jagalah hati, jangan kau tangisi, jagalah hati, lentera hidup ini. Kirimkan ceramah Ustaz Arifin Ilham. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibu kami, ya Allah. Jangan ceramah saya kasar, radikal itu Ustaz Somad itu. Apakah orang yang sukses dengan cara sogok menyogok seluruh hidupnya dia makan hasil yang haram? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Kau dapat ijazah itu kenapa? Sogok. Ijazah itu kau buat kerja kenapa? Sogok. Maka gajimu haram, tunjanganmu haram, SPPD-mu haram, uang luar kotamu haram, gaji 13-mu haram, pensiunmu haram, haram. Hajimu haram. Duit dari haram, duit haram dibawa pergi ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur karena kau berangkat dengan uang haram. Sedekah tak diterima. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Apa efeknya haji yang tidak mabrur? Tidak ada perubahan. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji celana pendek, sekarang setelah haji nggak pakai celana sama sekali. Mudah-mudahan kita selamat dari yang haram. Ustaz, apa itu mursyid? Rasad, jalan yang lurus. Mursyid, orang yang membimbing ke jalan yang lurus. Saya tidak tahu kota Gorontalo, mana airport, mana rumah Pak Fadil Muhammad, mana makam Aulia, mana acara. Maka saya dibawa oleh pembimbing. Pembimbing itu namanya mursyid. Dalam proses zikir begitu juga. Kita menuju Allah namanya suluk. Suluk, jalan menuju Allah. Orang yang berjalan namanya salik. Jalan itu namanya tariqah. Tariq, jalan. Tariqat, metode jalan. Orang yang membimbing di jalan itu namanya mursyid. Makanya dalam tarekat Naqsyabandiyah, dalam tarekat Qadiriyah, dalam tarekat Khalwatiyah, orang yang membimbing itu disebut mursyid. Itu mursyid saya itu. Mursyid tarekat Syaziliyah, Habib Yahya di Pekalongan. Habib Lutfi bin Yahya. Itu mursyid dalam tarekat Syaziliyah yang didirikan oleh Imam Abdul Hasan Syazili. Nah, itu mursyid. Ulama Pak Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama orang yang alim. Kalau satu orang alim, kalau banyak ulama. Itu hebatnya bahasa Arab. Kalau satu alim, kalau banyak ulama. Kalau satu ummun, ibu. Kalau banyak ummahat. Kalau bapak satu abun. Kalau banyak aba. Bahasa Indonesia nggak ada itu. Maksudnya tinggal ulang aja. Kalau satu ustaz, kalau banyak ustaz. Makanya siapa yang bisa bahasa Arab 10 kata, dia sudah hafal 20 kata. Karena bentuk tunggal dan jamaknya dihafal. Nah, itu ulama dalam bidang tafsir, itu ulama dalam bidang hadis, itu ulama dalam bidang fiqih. Nah, itu namanya ulama, orang yang berilmu. Tapi saya tadi dipanggil oleh Pak Habib Fadil Muhammad Al-Haddar. Apa kata beliau? Al-alimul allamah, al-ustaz. Oh, itu tinggi sekali. Alim, orang berilmu. Allamah, sangat berilmu. Di tempat saya, kalau nama itu terlalu tinggi, bisa demam. Ini udah terasa agak-agak panas dingin.
Begitulah pujian beliau. Itu saya anggap sebagai doa. Doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan sekarang. Kita masih ada acara tahun baru di Aceh. Jamaah ini mau cepat aja. Tadi kita mulai acaranya jam 9. Izinkan saya berhenti sampai jam 11. Boleh? Jadi kita paskan 2 jam kita bersama insyaAllah. Jarang-jarang saya ceramah 2 jam. Di TV One itu cuma 40 menit. Tapi di sini bisa rupanya beda kalau ceramah di depan orang banyak dengan berdua aja sama kamera. Waktu acara berbuka puasa dengan sahur itu 2 aja sama kamera. Hidup kamera ngomong saya, jamaah dimanapun berada. Pada kesempatan ini mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan puasa Ramadan ini mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Berdua aja. Habis 7 menit berhenti. Terus sambung lagi. Jamaah dimanapun berada. Tapi malam ini kemana mata memandang jamaah, 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 jamaah. Masya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Saya biasanya minta keluarkan senter karena gelap tak ada lampu. Ini terang benderang, senter pun mati. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Di Gorontalo masih banyak grup-grup selawat. Ibu-ibu ada grup selawat? Lanjutkan Bu. Ustadz kami dulu ada grup selawat. Terus kenapa berhenti sekarang? Katanya perempuan gak boleh ada suara. Katanya suara perempuan haram. Akhirnya grup selawat perempuan tak pakai suara. Namanya solawat silent. La ilaha illallah. Sekarang yang laki-laki jangan bersuara, perempuan saja. Karena katanya suara yang haram itu suara yang membangkitkan syahwat. Yang laki-laki diam, yang perempuan saja bersuara. Perempuan yang berada di tubuh perempuan. Karena ada sekarang ngaku perempuan yang berada di tubuh laki-laki. Enggak, yang bersuara perempuan saja. Katanya suara yang bersyahwat itu membangkitkan syahwat haram. Sekarang kita dengar suara perempuan. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Tolong angkat tangan laki-laki yang bersyahwat. Tak ada. Kalau begitu suara perempuan itu tidak haram. Yang haram itu kalau suara perempuan membangkitkan syahwat. Kan ku cium bibirmu dengan bibirku oleh bibirmu. Itu yang lagu-lagu, tolong nanti sebelum diupload di internet buang lagu yang tadi. Saya takut nanti dipotong orang, dibuatnya bilangnya saya nyanyi yang tak betul. Ini banyak orang sekarang sedang nyari-nyari kesalahan saya ini. Kecuali orang Gorontalo. Nah, jadi yang tak boleh itu Bu, suara yang mendesah-desah lemah gemulai. Ada laki-laki itu kalau dengarnya suara perempuan lemah gemulai dia langsung error. Jangankan suara ibu, suara mesin pun dia error. Buru-buru ngambil HP. Assalamualaikum. Pulsa Anda tinggal 500 perak lagi. Anda dengar itu pun dia error. Suara GPRS pun dia error.
Jangan belok kanan. Jangan belok kanan. Ada rumah janda. Nah, oleh sebab itu maka ini kita jaga. Jadi kalau ada grup solawat ibu-ibu di Gorontalo masih punya grup nasyid. Nasyid rebana masih ada? Lanjutkan. Nanti akad nikah anak pakai rebana, acara akikah pakai rebana, acara walimah pakai rebana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Lagunya sudah bagus, backing vocal tak bagus. La 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 la. La 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 itu kan artinya tidak. Bismillah dengan nama Allah. Tawassalna billah, kami bertawassul dengan Allah. Bagus apa tak bagus? Bismillah tawassalna billah na 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 na. Itu baru. Pas ada nanti acara nikah, nyanyikanlah lagu-lagu yang bangkitkan semangat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Ini dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 3 jumrah. Bagus. Tentang cerita jamaah haji. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ke Baitullah Haji. Jangan lagu-lagu kayak racun, kucing garong, kabika cikabigam, kiskos kotahe. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya nganggu. Oh, woman no cry. Ibu-ibu pun setuju pula dengan lagu itu. Dia tak tahu makna lagu itu. No woman, no cry. Tak ada perempuan, tak ada tangisan. Itu kan lagu laki-laki yang selalu menangis karena bininya ada. Jadi harus cerdas. HP-nya udah cerdas, smartphone. Ustadznya udah cerdas, smartphone. Kertas terakhir. Ustadz, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut pandangan Islam? Memakai kalender Masehi. Oh, ini panjang ceritanya. Siap mendengar cerita ini? Ada seorang kaisar dari negeri Romawi. Romawi itu sekarang Rome, Eropa. Kaisar ini namanya Kaisar Julian. Siapa namanya? Kaisar Julian. Kaisar Julian membuat kalender. Itulah dia kalender Januari, Februari, Maret, April. Kebetulan saya lahir bulan Mei. Apa arti Mei? Maybe yes, maybe no. Maka setiap bulan-bulannya ada maknanya. Kaisar Agustinus, dibuatnya Agustus. Ada patung, kepalanya 2. Satu ke sana, satu ke sana. Maka patung itulah dibuat tahun bulan pertama, namanya patung Januari. Kenapa Januari dibuat di awal? Karena kepalanya 2. Menghadap ke sana 2017, menghadap ke sana 2018. Menghadap ke sana 2018, menghadap ke sana 2019. Ini Kaisar Julian punya nama. Lalu kemudian Kaisar Julian meninggal, kalender ini diambil oleh Paus di Vatikan, namanya Paus Gregorius. Siapa namanya? Gregorius. Dirubah nama kalender ini bernama Gregorian Calendar. Makanya cari di internet Gregorian Calendar. Karena yang membuatnya Paus Gregorius. Dimodifikasinya. Ketika PBB, bukan Pajak Bumi Bangunan, Persatuan Bangsa-Bangsa, kalau bahasa daerahnya United Nation. Nation, bangsa-bangsa. United, persatuan. Manchester United, itu sepak bola. Berkumpul bangsa-bangsa, akhirnya PBB mengambil kalender dari Vatikan Gregorian, dipakailah yang dulu sebelumnya kerajaan Goa, kerajaan Islam di Sumatera, kerajaan di Jawa memakai kalender Hijriah Nabi Muhammad SAW untuk diseragamkan di seluruh dunia. Indonesia masuk anggota PBB, dikirimilah kalender itu. Maka Abdul Somad pun memakai kalender itu. Abdul Somad lahir 18 Mei. Tahun biarlah rahasia antara kita.
Saya lahir 1977, umur 42, walaupun kelihatan seperti 22. Apakah boleh kita pakai alat non-muslim? Boleh. Ini kamera non-muslim punya. Ini non-muslim punya. Alat non-muslim dipakai boleh. Termasuk memakai kalender boleh. Tapi ketika sudah masuk dalam ritual ibadah, meniup trompet, tiupkanlah trompet. Wah, itu sudah masuk dalam ritual. Lalu kemudian menyala-nyalakan lilin, sudah ritual. Maka oleh sebab itu, apalagi membuang waktu percuma, apalagi sampai membawa anak gadis orang yang tidak mahram. Kalau istri saya bawa apa Ustaz? Tak apa-apa, asal istri orang jangan kau bawa. Nah, oleh sebab itu maka kita jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kebetulan malam tahun baru itu nanti ada acara zikir di masjid, ustaz-ustaz membuat acara tabligh akbar zikir, datang ke masjid iktikaf. Tidak ada Pak Ustaz, habis isya tidur. Saya nggak bisa tidur cepat, kan udah aku kasih tahu obatnya tadi. Habis itu tidur jam 8. Asal udah dimakan obat itu 2 menit kemudian selamatlah engkau insyaallah. Saya tidak tahu apakah di Gorontalo ada zikir atau tidak. Kalau ada mau membuat acara, ada? Bagus. Datang. Hadir. Pokoknya datang. Zikirnya dibuat dari jam 9, 10, 11, 12. 1 iktikaf, salat tahajud, pulang. Supaya selamat anak-anak kita. Bonceng. Buat besar-besar stiker di motor. Say no to bonceng. Katakan tidak bonceng. Di spotboard belakang, say no to bonceng. Di depan, say no to drug. Katakan tidak pada narkoba. Amin. Malam tahun baru yang paling banyak laku, boleh saya ceritakan? Sabu-sabu. Yang kedua, kondom. Tadi kan udah janji. Saking banyaknya orang buat dosa. Ustaz Somad, besok Ustaz datang ke kampung kami ya, acara malam tahun baru. Saya mau kumpulkan anak muda semua supaya jangan keluar. Kenapa Pak? Saya sudah tanya tukang ayam, 2000 ayam laku, mereka bakar. Membakar ayam tidak salah, tapi ketika meyakini makin banyak asapnya naik ke atas, maka rezeki makin banyak. Sudah merusak akidah kepada Allah. Dan yang paling celaka Pak Ustaz, orang tahun baru bukan cuma ayam dia bakar, ayam orang pun dia bakar juga. Nauzubillah. Makanya nanti tidak ada alasan kalau ditanya Allah kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Wali Kota, "Oi Bupati, kenapa wargamu malam tahun baru tetap buat dosa?" Aku sudah buatkan zikir ya Allah, mereka tak datang. Maka alhamdulillah kita jaga negeri ini supaya tetap menjadi negeri baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Tausiah sudah. Jawab pertanyaan.